Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita hadirkan satu orang ganteng dan satu orang cantik. Bukan hadirkan sih. Kalau yang di sebelah kiri saya ini tuan rumahnya. Tuan rumahnya. Hari ini kita akan ngobrol tentang masalah lah. Saya bilang masalah lah. Yeah. Karena orang mesti paham dan mengerti terkait tentang masalah pajak dan pentingnya pajak itu apa. Yeah. Nah, sebelum itu saya persilahkan dulu memperkenalkan diri yang di depan saya lah. Yeah. Ya, perkenalkan diri dulu lah Pak, biar orang tahu nih. Walaupun sebenarnya sudah terkenal nih. Yeah. Kalau orang ganteng ya. Iya. Siap. Oke. Baik, mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Hadi Arifin. Kebetulan saya dipercaya oleh Pak Gubernur ditempatkan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Penajam. Nah, tapi mungkin kalau masyarakat tidak kenal itu, Bu. Pak Mas. Jadi lebih kenal Samsat. Jadi kadang-kadang saya bilang disebut Pak Kepala Samsat. Jadi saya bilang ya sudah, karena kebiasaan masyarakat itu, Bu. Iya. Dia tidak mengenal apa itu PPRD. Iya, jadi, kalau kepanjangannya panjang banget Pak. Ya, jadi masyarakat taunya Samsat. Iya, itu aja. Dari dulu namanya yang dia paham cuma Samsat. Nah, iya. Ini mempermudah masyarakat untuk mengetahui siapa yang lagi ngobrol ini. Iya. Beliau adalah orang yang hari ini bertugas di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk ngurusin pajak-pajak. Nah, khususnya kendaraan-kendaraan kita, Pak ya. Ya, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Oke, langsung saja. Langsung saja sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya Bu satu-satunya kasat cantik. Di PPU. Di PPU. Langsung Bu kasat. Terima kasih. Nama saya Ning Tias. Saya ditempatkan oleh Bapak Kapolda Kaltim sebagai Kasat Lantas Polres PPU. Dalam hal ini saya lulusan Akpol tahun 2013 dan saat ini menjalankan sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas di Polres PPU yang tentunya berkoordinasi dengan Pak Arifin. Ngurusin pajak juga, Bu. Samsat. Samsat ngurusin Samsat. Justru jadi, koordinatornya beliau. Artinya koordinator Samsat itu. Artinya kan tepat nih Pak kalau kita hadirkan beliau juga di sini kan. Ya, sangat tepat. Pak, ini Pak. Ini kan masyarakat kita itu kan butuh tahu nih. Apa sih fungsi pajak khususnya yang hari ini masyarakat kita tahu kan bilang ngapain saya taat pajak, nggak dibayar juga nggak jadi masalah atau bagaimana, dan apa konsekuensi yang kemudian muncul ketika kemudian masyarakat tidak melakukan taat pajak. Iya, prinsipnya kalau pajak, jadi kalau saya bicara kan pajak ini negara dia atau perlu hidupnya dari pajak. Nah, tanpa pajak maka bilang ada anekdot bakal kiamat itu ya. Kalau sudah ada pajak lagi kan, jadi tidak lagi pungut. Betul Pak. Kalau pajak sudah ditiadakan kan? Berarti kiamat sudah dekat ya. Kiamat sudah dekat ya. Nah, termasuk kita. Jadi memang sumber utama pendapatan daerah kita adalah dari pajak. Nah, dari pajak. Nah, termasuk di dalamnya ya tadi fungsi pajak itu pajak kendaraan bermotor tadi ya digunakan untuk pendapatan daerah yang pertama pasti untuk regulasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian mungkin yang paling ditahu masyarakat selalu kalau komplain itu loh jalan rusak saya sudah bayar pajak kan? Betul Pak. Nah, jadi memang padahal fungsi pajak bukan hanya untuk perbaikan jalan. Karena ada juga pajak itu dari konsekuensi di undang-undang begitu pendapatan daerah diciptakan bahkan 20% harus masuk ke pendidikan. Itu wajib, undang-undang mengatakan, termasuk di Kalimantan Timur PAD kita. Dari kemarin 12 triliun itu maka 20%-nya sudah masuk pendidikan. Itu satu. Nah, yang kedua untuk kesehatan. Nah, jadi penunjang salah satu pajak yang kami pungut juga pajak rokok kan. Nah, pajak rokok itu walaupun tulisannya bahwa rokok itu menimbulkan penyakit, tapi makin banyak orang yang merokok, ya kan? Nah, makanya jangan dilarang Pak. Ya, kalau dilarang tambah jadi Pak. Ya, makanya kalau yang perokok yang termasuk komandan kita salah satu penyumbang pajak
karena Iya, dia pajak rokok. Ya. Berarti saya nyumbang pajak, Pak. Ya, termasuk lah karena. Jadi kalau saya nggak ngerokok berarti saya nggak bantu negara, Pak. Ya. Itu alasan saya ngerokok gitu. Itu, jadi pembenarannya kan. Ya itu alibi saja, Ya. Pak. Nah, kalau pajak rokok itu jadi makanya oleh pemerintah lebih digunakan untuk kesehatan. Jadi biaya BPJS. Nah, kemudian ya regulasi-regulasi kayak kita ini, saya sebagai pegawai negeri, kemudian pihak kepolisian itu juga melaksanakan tugas, sumber uangnya dari pajak yang dikelola oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itulah poin utamanya kenapa pajak itu penting. Artinya kan pajak jelas, Pak, ya, bahwa itu memang untuk kembali ke masyarakat lagi. Hari ini pemerintah hadir untuk memanajemen aja, Pak, ya, untuk rotasi. Kan problemnya itu masyarakat kita banyak yang tidak paham, apalagi problem saat ini, Pak, ya. Di era digital saat ini pentingnya informasi ini disampaikan ke publik. Salah satunya ya masyarakat paham bahwa jadi wajib pajak itu menjadi sebuah keharusan sebagai warga negara yang baik, gitu, Bu, ya. Betul. Karena pajak itu sifatnya memaksa. Pajak itu memaksa. Iya, memang di undang-undang memaksa. Jadi ada ketentuan-ketentuan apabila tidak dilakukan pemelakuan akan ada tindakan. Salah satu sama juga kalau kita di hukum agama kita mungkin wajib kalau tidak sholat maka dapat konsekuensi apa? Ada konsekuensi yang Ada kemudian konsekuensi. ya dosa misalnya gitu, ya. Itu dosa gitu kan. Karena Saya itu dosa pajak. dan ada konsekuensinya balasan lah intinya Ya, gitu. pasti itu. Ada konsekuensi. Loh, kalau ada balasan ketika dia tidak taat pajak dan dia menggunakan kendaraan dan pada waktu proses pemeriksaan dia diketahui tidak bayar pajak, ya konsekuensinya akan ditilang mungkin, Bu, ya, begitu pasti, ya. Kan Kalau, gitu ya. kalau dari pihak kepolisian karena memang ada aturan regulasi Undang-Undang 22 apabila tidak ada pengesahan dalam tahunan itu maka kena. Makanya kan pernah ada masalah komplain, saya loh kalau tidak bayar pajak kena denda. Ya kan berarti kan sudah impeachment hukuman juga. Tapi perlu diketahui ada regulasi yang mengatur bahwa Samsat itu ada 3 instansi. Nah, salah satu fungsi kepolisian jadi saya yang jelasin ini bahwa ada pengesahan. Jadi itu wajib. Jadi tetap masyarakat tetap harus membayar pajak untuk kendaraan bermotor. Pak, Pak, ke Ibu dulu deh, Bu. Kalau teman-teman di lapangan itu bicarain tentang masalah pajak, apakah ditanya juga sih, Bu? Mereka bayar pajak atau tidak bayar pajak itu punya tanggung jawab nggak sih teman-teman di Lantas untuk mempertanyakan itu ke masyarakat? Kalau kepolisian khususnya Satlantas itu kita mengingatkan. Mengingatkan. Kita menghimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas, untuk taat membayar pajak, dan ada juga jasara harja karena itu kembalinya ke masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya dia membayar pajak, otomatis dia akan membayar jasara harja. Nanti akan diberikan STNK dan BPKB serta plat nomor. Itu merupakan identitas dia dimanapun nanti dia berkendara. Nah, ketika nanti masyarakat itu mengalami misal kecelakaan, dia bisa mengklaim jasara harja itu. Bisa mengklaim. Iya. Ya, artinya kan kembali lagi ke masyarakat lagi. Semuanya kembali lagi ke masyarakat dan data itu adalah sebagai data forensik kepolisian yang artinya itu berguna juga untuk masyarakat. Misal kendaraannya mungkin hilang atau mungkin dia ditemukan di mana kecelakaan, kita bisa lihat dari plat nomornya. Kita bisa tahu bahwasanya Siapa ini rumahnya pemiliknya? di sana, siapa pemiliknya, itu adalah data forensik untuk kepolisian sendiri. Artinya memang pentingnya membayar pajak kita bukan hanya bicara tentang bagaimana kita ikut andil menyumbang untuk kesejahteraan atau fasilitas negara kita, tapi juga bicara tentang keselamatan kita sampai ke titik itu, ya. Sampai ke titik itu. Artinya wajib pajak ini kan ini gini, Pak. Kalau konotasi pajak itu kan di masyarakat kan bahwa aku nggak bayar pajak nanti ketika aku jalan aku rugi. Padahal maka ada keuntungan besar yang kemudian di waktu-waktu tertentu ya
itu juga penting buat yang contoh sederhana lagi kecelakaan dan butuh jasa raharja. Kan tidak semua orang, kan ketika kita taat wajib pajak maka kita bisa klaim jasa raharja, begitu ya Bu? Betul. Nah Pak, saya dengar ada program nih Pak. Ini ada program. Saya dengar ada program apa yang hari ini coba untuk digelontorkan oleh teman-teman di Samsat kan? Bu, kalau di Samsat sendiri sebagai apa Bu? Kalau di Samsat saya koordinator pelaksana Samsat. Oh, koordinator langsung Ya, koordinator untuk pelayanan itu. untuk pelayanan. Jadi Ya, kita memeriksa data-data masyarakat apakah sudah sesuai dengan kendaraannya. Presiden ya. Ya, betul, karena kan itu kan ada database kendaraan bermotor. Di situ ada kapan dia membeli kendaraan, kemudian kapan dia mendaftarkannya, serta siapa pemiliknya. Siapa pemilik? Iya, itu juga menghindari adanya misal pencurian. Itulah gunanya data forensik kepolisian itu sendiri. Nah, pada saat membayar pajak, masyarakat itu akan diperiksa. Akan diperiksa dulu kelengkapan administrasinya. Kemudian setelah lengkap administrasinya akan kita serahkan ke petugas Dispenda Samsat dalam ini yang tergabung dalam Satuan Manunggal Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Itu Samsat itu. Itu namanya Samsat. Ya. Di situ ada itu tadi yang disampaikan, ada 3 instansi, kepolisian, Dispenda dan Jasa Raharja. Jasa raharja. Pak, program nih Pak. Ya, karena ini ada diskon-diskonan, masyarakat kita kan suka nih Pak dengerin diskon. Iya, Ya, bukan cuma ibu-ibu ya. Iya, betul. Lu dengar diskonnya Bu? Kalau Ibu-ibu sudah- kalau dengar diskon berburu dia. Iya, berburu. Begitu ada diskon, wah langsung cepat. Ya, makanya ini diskonnya gimana nih Pak terkait tentang masalah pajak kita sendiri? Ya, alhamdulillah memang saya sangat senang sekali ada kesempatan podcast ini, karena memang akhirnya program pemerintah yang diidekan pimpinan kami dan atas izin Pak Gubernur, karena Pak Gubernur bisa tersampaikan. Karena juga kami merasa sebenarnya ini perpanjangan sebenarnya. Perpanjangan? Iya, sebelumnya itu ada program pemutihan atau relaksasi ini mulai tanggal 16 Agustus sebenarnya. Nah, berakhir di tanggal 31 Oktober tadi. Nah, tapi karena melihat perkembangan masyarakat, daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat, plus tanggal ada kenaikan BBM, akhirnya dari pusat mengarahkan ke kami, ke pemerintah daerah kan untuk membantu dalam bentuk sumbangan ke masyarakat. Pak Gubernur akhirnya menginisiasi, selain ini ada berawalnya adanya pembebasan pajak untuk ojek online. Ojek online sampai dengan tanggal 30 Desember. Kemudian ojek online dan transportasi antar kota, dari taksi-taksi yang plat kuning itu. Angkot-angkot, kalau kita di sini call ya. Ya pertama-tama juga banyak teman taksi. Begitu dia taksi, kok angkot? Karena kalau di Jawa kan angkot ya. Tapi di sini bilang taksi. Taksi. Jadi angkot di sini angkot itu dibilang taksi. Iya, jadi taksi. Jadi keren kan? Nah, berdasarkan itu juga akhirnya Pak Gubernur melalui inisiatif pimpinan untuk memberi masukan, melihat juga progres penerimaannya, ternyata masyarakat juga antusias. Kenapa? Ada pertama, jadi programnya itu berbentuk diskon. Diskon ini untuk tujuannya agar masyarakat kalau dia bayar pajak tepat waktu atau sebelum waktunya dia dapat diskon. Diskon pertama 2%. Itu dari kapan sampai kapan tuh Pak? Biar masyarakat kita tahu nih Pak. Kalau yang awal tanggal 16 Agustus sampai 31 Oktober. Alhamdulillah Pak Gubernur setuju lagi diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2022 ini. Jadi masih ada itu waktu 2022 sampai 2022 ini ya? Ya, sampai 30 Desember sampai akhir tahun. Karena kita memang tutup buku perpajakan kan di akhir tahun. Nah, jadi diskonnya itu kalau masyarakat yang tertib membayar pajak 0 hari sampai 30 hari sebelum jatuh tempo itu dapat persen 2%. Dapat diskon 2%. Jadi misalnya kalau dia jatuh temponya hari ini tanggal 9 itu dapat diskon 2%. Atau seminggu lagi dia jatuh tempo tanggal 15 pasti dapat 2%. Tapi kalau hari ini tanggal 9, tanggal 10
Desember dia jatuh tempo itu dapatnya 4%. 4%. Nah, jadi 4% itu di hari 31 sampai 60 hari. Nah, jadi masyarakat, jadi kan kalau biasa masyarakat kalau ada diskon cepet tuh. Diskon cepat tuh. Lumayan karena memang Iya. kalau diskon pasti tertarik. Iya, tertarik. Jadi ada peningkatan nggak sih Pak dari proses yang ini kan sudah perpanjangan. Sebelumnya ada peningkatan nggak pedulinya masyarakat itu untuk taat pajak? Awalnya tadi memang lebih untuk daerah Penajam ya, dengan tingkat ekonomi memang belum, tapi begitu ada ini impactnya luar biasa. Impactnya jadi masyarakat juga mungkin akhirnya membayar, terutama impact yang paling besar karena kalau pajak yang lewat 3 tahun kan banyak sekali tuh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Di program ini juga hanya bayar cukup 3 tahun. Jadi misalnya sudah tidak membayar pajak 5 tahun, hanya membayar 3 tahun plus tidak ada denda. Tidak ada denda. Jadi nggak ada denda Pak ya? Nggak ada denda. Kalau misalnya dia nggak bayar pajak setahun atau 2 tahun? Tetap tidak ada denda. Tidak ada denda. Tidak Jadi ada dia denda. bayar itu pajaknya di 2 tahun itu aja, terus kemudian tidak ada denda. Pokoknya aja. Pokoknya. Cuma tidak ada diskon karena memang dia terlambat, tapi kelebihannya denda administrasinya tidak ada. Jadi kalau seandainya ada ini gini Pak, ini kan saya juga singgung aja sih Pak. Kalau seandainya ada yang muncul deh Pak, masyarakat atau petugas-petugas kita, apa yang mesti dilakukan masyarakat? Muncul misalnya gini Pak, ini kan nggak ada denda. Tiba-tiba masyarakat yang tidak tahu ada denda, apa yang kemudian mesti dilakukan masyarakat? Saya pastikan bahwa kita pakai sistem dulu. Jadi di sistem Samsat itu sekarang tidak bisa lagi. Saya sebagai kepala UPT pun tidak bisa berbuat untuk merubah sistem itu. Yang bisa merubah, yang tahu password dan sistem itu hanya satu orang, si operator yang memang IT kita dengan ibu kaban kami di provinsi. Jadi kami tidak bisa merubah. Jadi bisa akses itu. Tidak akan mungkin ada masyarakat yang diakal-akalin. Itu tidak mungkin karena pasti dendanya di sistem langsung hilang nol pasti ya? Jadi kalau seandainya ada yang mengatasnamakan seolah-olah ya itu oknum Pak ya. Jadi dipastikan akan ditindak nggak Pak? Oh pasti. Jadi saya sudah buat komitmen dengan teman-teman pejabat struktural. Jadi jangan coba-coba bermain dengan pajak. Ya kan karena kita tidak ingin stigma yang dulu gayus-gayus. Nah, itu betul Pak. Ini makanya saya singgung itu karena saya ingat ya ada gayus-gayus lanjutan. Ya. Lebih-lebih kalau kayak kami di Samsat kecil dan tidak mungkin kemungkinan karena di Samsat itu selain 3 instansi, kami sekarang pemerintah provinsi melibatkan Bank Kaltim. Jadi pembayaran itu tidak bisa dilakukan ke personal langsung ke Bank Kaltim. Jadi kami petugas kami baik dari kepolisian, kami sendiri dari Bapenda maupun jasa raja tidak bisa. Jadi mekanismenya harus melalui kasirnya adalah Bank BPD. Nah kalau sudah masuk di BPD, masuk kas negara, masuk kas daerah tidak dah mungkin karena semua terkontrol. Saya tiap hari tanda tangan 100 sekian ratus juta per hari itu ya. Per hari. Kalau ada penerimaan bahkan sampai 500 juta. Cuma lihat angka. Nggak pernah lihat uangnya saya. Nggak pernah lihat uangnya. Nggak pernah lihat karena ya memang bayar transfer kan Pak? Ya, nggak. Masyarakat bayar langsung ke. Bisa langsung bayar Pak? Bayar. Pak terus pelayanan deh. Saya dapat info nih ada pelayanan nih. Bu Kasta ada mana Bang? Pelayanan apa? Pelayanan terkait tentang masalah perpanjangan. Jadi kalau ya katanya merger dengan kepolisian. Dengan Babin Katimas. Nah, itu menarik deh Pak. Ya. Apa yang kemudian? Jadi kan gini, kita ini sudah ada jualan. Jualan. Jangan jualan di dagang kita, gimana supaya juga jangan sampai masyarakat mau membeli tidak ada fasilitas. Nah, jadi sebenarnya pimpinan kami sudah membuat beberapa fasilitas di Indomaret, di ATM bisa bayar. Tapi mungkin kan perlu keluar rumah. Ya. Nah, sekarang program dengan Polda dan Bapenda akhirnya bekerja sama diinisiasi oleh Polda memanfaatkan tenaga Babin Katimas. Kenapa Babin Katimas? Karena mereka bagian langsung dari masyarakat kan di ujung tombak. Nah, mereka yang tahu. Saya aja kadang-kadang mau ke di
kilo 4,5 itu di RT itu harus nanya siapa orang ini. Tapi kalau Babin dia begitu karena sudah biasa sosialisasi, oh nama ini Pak di RT sana. Bahkan rumahnya dia tahu, Pak. Dia tahu. Nah, lewat dapurnya aja dia tahu, ya, Pak. Itu tahu karena Babin itu paling tahu masyarakatnya, Pak. Ya, karena memang di ujung tombak kan. Betul. Makanya oleh pimpinan kami dengan Pak Kapolda memanfaatkan itu, akhirnya ada program Babin Kantimas. Itu mudah sekali. Jadi setiap warga bisa mencatat nomor Babin, terus dia WA Pak Babinnya. Saya mau bayar pajak. Nanti insya Allah Babin itu datang ke rumah. Nah, nanti dia lihatkan karena kebetulan kami ada program namanya Simpator. Simpator itu sistem pemberitahuan mau mengetahui berapa pembayaran. Nah, kemudian pihak Babin pun bekerja sama dengan BPD diberi bekal aplikasi namanya Jiji dalam genggamannya. Nah, jadi nanti masyarakat tinggal bayar dengan Bapak. Jadi dilihat Simpator bisa 100.000, dia tinggal bayar 100.000. Nanti Pak Babin ini yang akan ke samsat terdekat. Dia proseskan. Kemudian nanti sudah selesai, dia antar kembali. Jadi masyarakat tidak perlu keluar rumah karena kayak petani-petani kan agak susah. Jadi mereka malam pun bisa transaksi. Luar biasa dimanjakannya masyarakat. Nah, itulah. Jadi kalau nggak tahu pajak sebetulnya nggak ada alasan, Bu ya. Sebenarnya. Jadi kalau kendaraan kita itu nggak terselesaikan pajaknya, berarti yang masalah masyarakat kita gitu. Betul. Betul ya, Ibu nih. Tinggal kesadarannya ya Mas. Pada prinsipnya kita mengingatkan dan menghimbau. Kita pada prinsipnya mengingatkan masyarakat, menghimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tertib membayar pajak, karena semuanya itu sebenarnya kembali ke masyarakat sendiri. Iya. Seperti kalau dia tertib berlalu lintas, tentunya keamanan dan keselamatan itu balik ke masyarakat. Betul. Begitu juga dengan bayar pajak. Keuntungan administrasinya itu akan balik lagi ke masyarakat. Betul. Pajaknya itu untuk pembangunan, tadi yang sudah disampaikan Pak Arifin, untuk kesehatan dan untuk pendidikan, itu balik semuanya lagi ke masyarakat. Artinya ya kita harus membuka mata bahwa hari ini jadi taat pajak itu bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara yang baik untuk membangun daerah kita, bangsa kita dan daerah kita pada khususnya. Saya singgung sedikit nih Bu, bicara tentang ketaatan. Saya karena tadi ngomongin taat nih Bu. Nah, saya lagi asik nih bicarain tentang masalah taat. Karena bicara tentang Dispenda, bicara tentang masalah pajak yang hari ini dimaksimalkan untuk masyarakat kita. Salah satunya fasilitas penunjang di kendaraan, jalanan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Bu, belakangan ini kan teman-teman di kepolisian itu khususnya ya di lantas itu nggak bisa nilang Bu, atau gimana sih Bu? Bisa nilang, bisa nilang ya. Tetapi kita menggunakan elektronik. Kita menggunakan etle. Sejauh ini gimana Bu? Sejauh ini untuk Polres PPU setiap pagi itu kita tetap melakukan pelayanan gatur ke masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak menggunakan helm, melanggar rambu, melanggar peraturan lalu lintas yang lain, itu akan kita lakukan himbauan. Teguran gitu. Kita tegur dulu karena pada dasarnya kita yakin dan percaya bahwasannya masyarakat itu bisa tertib. Jadi kita akan melakukan teguran. Kita lakukan sosialisasi, himbauan secara lisan maupun tulisan. Jadi gini menarik nih Bu, saya bilang aja nih ya bahwa memang ini perspektif saya sebagai masyarakat. Saya ngelihatnya ada beberapa hal yang menarik, bahkan di kolom komentar waktu pertama kali podcast bicarain tentang lalu lintas, kepedulian dalam berlalu lintas, masyarakat kita itu kan saat ini lebih takut nggak pakai masker daripada nggak pakai helm. Nah, menurut informasi betul nggak sih Bu, data laka kita sampai 70-an? Menurut sampai saat ini sudah sampai di 72 laka. Nah, ini Ibu Bu Kasat nggak usah ngomong karena ini kegelisahan saya pribadi ya, karena ini penting nih. Kayaknya mau curhat. Iya Pak. Karena kayak mau curhat. Karena banyak yang jadi korban Pak. Iya. Jadi ini penting kemudian mesti kita sampaikan ke publik. Masyarakat kita itu bukan saya katakan bahwa masih
kurang paham dalam arti tanda kutip meyakini bahwa menggunakan keselamatan berkendara itu untuk dirinya. Padahal hari ini bisa kita lihat hasil dari lapangan dengan, menurut saya, ini perspektif saya, dengan tidak ada aktivitas tilang, orang kurang taat, Pak. Orang kurang taat dalam menggunakan fasilitas. Benar sekali. Ya, saya nangkapnya gitu ya. Bahkan di kolom komentar yang waktu kita podcast sebelumnya, itu ada komentar kalau masyarakatnya ngeyel, ya saya pikir lebih baik ditilang. Cuman kan ya agak sulit ya. Ada keterbatasan, kita harus menggunakan alat gitu ya. Menggunakan elektronik. Nah, hari ini semua punya tanggung jawab. Artinya ini bukan hanya bicara tentang tanggung jawab teman-teman di kepolisian, khususnya di Satlantas, di Dishub, dan di, kalau gabungan itu apa sih, Bu? Gabungan namanya. Kalau gabungan itu apa-apaan yang ikut, Bu? Kalau gabungan misalnya kita melakukan himbauan seperti tadi, kita ada melakukan himbauan dan sosialisasi bersamaan dengan beberapa instansi. Itu ada Dispenda, Dishub, POM TNI, dengan kepolisian. Nah, itu meriksa semuanya, Pak ya? Iya. Kalau saya tambahin, kalau untuk polisi militer, karena kita kan ada ketentuan-ketentuan. Jadi kalau nanti pada saat kami melaksanakan sosialisasi, ada anggota pihak TNI, maka yang berhak memeriksa dan menghimbau itu teman-teman dari polisi militernya. Polisi militernya. Ini bukti keseriusan hari ini pemerintah dengan metode yang lebih sebenarnya lebih membuktikan bahwa ayo kita lah peduli lah. Ini penting, bukan bicara tentang hanya taat berlalu lintas, tapi ini bicara tentang keselamatan. Betul. Kita terima tidak terima, data kita sudah jelas. Kasus laka cukup tinggi. Nah, dan problemnya itu bicarain tentang masalah ketaatan dalam berlalu lintas. Nah, penggunaan helm, kalau cuman hanya mengeluhkan bahwa pola yang di lapangan itu tidak sesuai dengan, saya lihatnya kita mesti melakukan tindakan. Kalau saya sih ngelihatnya begitu, Bu ya. Bahkan di kolom-kolom, saya ulangi lagi, bahwa di kolom-kolom komentar itu ibu senyum-senyum mulu nih. Saya penting, Bu, karena ini kegelisahan saya. Saya ikut menyampaikan ini karena ini bagian dari kegelisahan, karena banyak, bahkan baru-baru ini teman seprofesi saya juga itu terjadi laka. Dan parahnya itu syukurnya di teman saya tidak terlalu parah, tapi salah satunya itu karena tidak menggunakan helm, sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Syukurnya alhamdulillah bisa pulang. Itulah masakan Indonesia ya, sudah celaka masih syukur, masih untung. Itu namanya kan kita harus lebih banyak bersyukur, Pak. Iya. Nah, berkaitan dengan itu tentunya Satlantas kita itu tidak berdiam diri. Kita melakukan yang namanya pengaturan lalu lintas. Setiap pagi itu pasti rutin mengatur lalu lintas di jalan. Kita juga melakukan teguran secara tertulis dan lisan seperti yang tadi saya bilang. Kemudian kita melakukan sosialisasi Police Go to School, dan ke depan kami akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Karena kan secara tidak langsung kita pasti paham dan tahu dan melihat sendiri bahwasannya anak sekolah ini kadang masih ada yang menggunakan kendaraan bermotor sendiri. Iya. Itulah kita akan melakukan sosialisasi untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya keselamatan itu penting untuk pribadi, bukan untuk polisi. Nah, kita mau tanamkan itu ke masyarakat. Ke sekolah buat siapa, Bu? Buat anak-anak atau buat guru-gurunya? Kita mau coba bekerja sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengundang orang tuanya. Nah, itu, Bu, menarik banget nih. Yang betul itu, Bu, yang diundang itu orang tuanya, karena orang tuanya lah yang memberi motor, memberi kendaraan. Kalau saya ini kalau saya ini,
Saya yang disosialisasikan, saya mau ceritanya. Ya. Ceritanya. saya disampaikan gitu. Ya nggak aku kasih tahu mamaku, nggak Iya. kasih tahu sama bapakku. Pasti Kalau saya kasih tahu, nggak nanti kasih diizinkan. motor Iya. saya. Kemudian juga perlu diinformasikan Mas Said, jadi hari ini tuh tim Korlantas itu melakukan survei ke Kabupaten PPU, Pak. Yang informasinya dan yang saya dapat itu mereka melakukan survei untuk peninjauan titik lokasi CCTV serta etle. Alhamdulillah. Artinya ada Jadi, etli kita nanti nih. Insya Allah, Insya Allah akan dilakukan pemasangan etle di wilayah Kabupaten Pasir. Ulangi PPU. PPPU ya. Tadi tim dari Korlantas itu sudah melakukan survei ke beberapa titik. Jadi nanti akan dipasang CCTV serta etle. Untuk Boleh bocoran pemasangannya, nggak sih, ada banyak titik nggak? Ada banyak titik. Ya itu perlu tahu. kalau itu kita melihat kondisi di Siap. lapangan. Siap Bu. Siap. Hasilnya itu nanti kita lihat dari tim survei dari tim Korlantas. Tadi Iya. didampingi sama Kanit Patroli. Menarik nih. Ini informasi bocoran mantep nih. Jadi masyarakat upayanya untuk lebih taat dalam berlalu lintas karena CCTV sudah mengintai Anda. Untuk bisa lebih taat dalam berlalu lintas. Plus bayar pajak biar jalan kita tetap bagus, ya gitu Pak ya. Tapi gini, masyarakat kita ini ya, saya sudah berapa tahun di beberapa tempat. Jadi kalau kita tanya, Bu, kenapa tidak bayar pajak? Nggak ada razia. Nggak ada razia? Nggak ada razia, bilang dia terserah saya. Jadi takutnya masyarakat, mohon maaf, memang asal ada polisi, dia sudah takut sudah itu. Ya kan, berdiri dia sudah takut melanggar, takut atau dirazia. Jadi saya merasakan Bu, jadi saya terima kasih lah dengan sebenarnya dan sesuai dengan harapan tadi sebenarnya bahwa razia itu kalau bisa bukan hanya tetap pakai etle, tapi masyarakat kita belum siap kalau saya melihat karena masyarakat ini masih melihat personil atau petugasnya. Memang mesti diatur Pak, Ya, intinya gitu deh. Kalau nggak ada petugas, ya sebebas-bebasnya aja. Enggak, sebentar aja kalau naik motor tuh gitu. Enggak, samping rumah saya di belakang sana Nah, gitu. Pokoknya Nanti itu sudah ada solusinya. Jadi pimpinan itu sudah memikirkan bahwasanya kita kan harus berkembang dengan zaman. Ya. Jadi saat ini selain ada etle statis, juga ada nanti etle mobile. Baterai mobil gimana Bu contohnya? Jadi misal anggota saya melakukan patroli, menemukan pelanggaran di lapangan, nanti dia akan otomatis terfoto dan itu masuk ke pelanggaran lalu lintas. Ya. Jadi sistemnya sama dengan CCTV etle statis, tapi ini etle mobile bisa ditaruh di mobil patroli, Oh, motor di mobil. patroli seperti itu. Saya lihat, Atau dipoto langsung bisa sih Bu? Bisa nggak sih? Itu bisa, tapi Bisa ya? itu ya harus yang tersambung dengan Eri Korlantas. Oh, artinya oh ya siap. Ada sistem lagi ya. Ada sistemnya dan tentunya itu untuk masyarakat pada umumnya. Intinya pada dasarnya hal ini dilakukan, langkah-langkah ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat kita untuk peduli dengan keselamatannya, khususnya dalam saat berkendara. Kan gitu Bu ya. betul. Nah tambahannya, jadi gini, makanya kan di salah satu program pemerintah ini berkolaborasi dan menyambungkan. Kenapa? Jadi nanti kalau etle itu kan begitu dipoto, nanti datanya keluar, surat itu akan dikirim ke rumah. Nah, permasalahannya bisa jadi motor yang kena etle ini bukan motor Si pemilik. karena dia masih belum membalik nama. Makanya pemerintah Provinsi Timur membebaskan biaya balik nama 0%. Asik. Masuk lagi promosinya Bapak nih. Jago juga Luar promosi. biasa loh Kalimantan Timur Ya, ini ya. memikirkan masyarakat itu sampai segitunya. Ya, karena tadi nanti kan jangan sampai pernah ada kejadian berpapan Bu, termasuk mitra kita, staf saya sendiri, dia beli motor orang lain. Nah, ya kan? Maaf, dia jual motor ke orang lain. Begitu datang surat tilangnya ke rumah, dia yang dikirimi surat cinta itu. Dikirimin surat cintanya. Ya, surat cinta dari etle itu. Loh, saya nggak melanggar. Ternyata motor ini sudah dijual dia. Nah, makanya kesempatan juga saya menghimbau supaya jangan sampai terjadi surat cinta yang salah alamat, ya kan? Surat cinta Salah alamat itu kita himbau masyarakat balik nama lah supaya nanti motornya setiap kali dijual di Samsat laporkan. Insya Allah teman-teman kepolisian akan memblokir.
Jadi nanti misalnya ada yang mau memperpanjang, oh ini nggak bisa, harus balik nama. Karena itu, nah makanya untuk memudahkan balik nama, gubernur kita memikirkan, ayo kita bantu Polri dengan cara alamat yang sesuai. Nah bahkan nanti Samsat pun Bu, ada program untuk tahun depan kami akan bantu. Jadi nanti ada kita siapkan juga Bu informasi yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian, semacam stiker. Stiker itu nanti setiap balik bayar pajak dia akan ditempel di kendaraannya. Nah karena nanti sistemnya mobile, kamera itu akan menyorot ke kendaraan itu, nanti ada stiker itu, maka akan ketahuan bayar pajak atau belum. Ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Oh itu ya, itu oh asik nih. Benar. Berarti itu alasannya plat kita sekarang jadi warna putih. Benar. Mungkin Ibu bisa jelaskan itu alasannya kita kenapa plat kita harus putih, Bu ya? Itu terkait forensik kepolisian lagi. Karena kan kendaraan ini di mana-mana, Pak. Kendaraan ini di mana-mana, sedangkan masyarakat kita tidak tahu mobilitasnya kemana saja. Iya betul. Kemudian salah satunya juga seperti misal motornya itu hilang. Nah itu nanti akan, kalau masyarakat melapor akan kita blokir. Tadi seperti kata Pak Arifin, akan kita blokir. Jadi kalau motor itu mau dijual tidak bisa. Makanya perlunya tertibnya masyarakat untuk melapor seperti yang kata Pak Arifin, apabila dia membeli kendaraan second, melapor ke Samsat untuk balik nama. Karena sebenarnya itu untuk pengamanan dia sendiri. Itu juga termasuk yang menjual. Betul. Seperti kayak Etle Mobile ini, dia akan tahu berdasarkan data forensik kepolisian kendaraan yang ada dalam database Samsat. Jadi surat tilang itu dikirimkan ke rumah. Langsung ke rumah. Langsung ke si pemilik. Pemilik. Nanti dibayarkan langsung ke negara. Jadi bisa jadi terakumulasi pada waktu bayar pajak, Pak. Pasti. Nanti kalau ada surat etle itu kedepannya konsep dengan pihak antara kepolisian dengan kalau dia kena etle tidak membayar, tidak mau datang ke kepolisian membayar itu Bu ya, atau ke pengadilan itu, di Samsat akan diblokir. Jadi begitu dia silakan bayar dulu tilangnya baru bisa bayar pajak. Gitu. Nanti artinya ya ini kalau sebenarnya kalau sadar akan keselamatan kita sebetulnya ya taatlah pajak, gunakan keselamatan dalam berkendara konkret sebetulnya. Dan itu kembali lagi ke masyarakatnya. Sebetulnya kalau seandainya alasannya bahwa hari ini karena tidak ditilang, ya cara berpikirnya masih terlambat, padahal kita sudah harus berpikir jauh lebih maju. Kenapa? Karena Penajam Pasir Utara ditunjuk jadi ibu kota negara. Siap. Betul sekali. Oke Pak, minta saya statement terakhirnya Bapak terkait tentang masalah pajak. Baik, kalau statement kelas saya hanya mari masyarakat Penajam Pasir Utara manfaatkan perpanjangan pemutihan pajak ini. Manfaatkan waktu sampai dengan tanggal 30 Desember. Yang tidak membayar pajak bisa dapat diskon berapa tahun. Yang ingin tertib pajak dapat juga diskon. Mari kita bayar pajak kita untuk daerah kita. Kaltim berdaulat. Kaltim berdaulat. Bukan sekaligus imbauan deh. Saya orang yang gelisah gitu. Wajib menggunakan kendaraan. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Itu jargon itu. Itu penting. Itu betul. Memang benar. Jadi himbauan saya untuk masyarakat Kabupaten PPU khususnya, jadilah polisi untuk diri sendiri. Betul. Karena tertib lalu lintas, tertib keselamatan itu kembali untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk kepolisian. Jadi keselamatan adalah kepentingan yang menguntungkan masyarakat itu sendiri. Betul sekali, setuju. Oke, terima kasih Pak, Bu. Senang banget bisa ngobrol. Mudahan ke depan kita bisa ngobrol panjang lagi. Siapa tahu ada program-program baru lagi yang hari ini bisa ditangkap oleh masyarakat. Bu Kasat, kayaknya kita masih sering-sering ngobrol di sini deh, karena hal ini penting buat publik di era digital ini. Penyebar luasan informasi di era digital harus kita maksimalkan. Terlebih lagi hari ini Polres PPU memfasilitasi ini untuk kita bisa menyebarluaskan informasi. Terima kasih. Saya Said Hasan
bersama Polres Penajam Pasir Utara. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.